Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Matematika, sudah siap untuk menyimak video pembelajaran ini kan? Saya, Pak Zulkifli, guru matematika, akan menyajikan video pembelajaran matematika, materi pertidaksamaan linier satu variabel. Sebelumnya, Bapak akan memberikan suatu ilustrasi. Misalnya begini, guru sobat berkata, sebelum penilaian akhir semester akan diadakan 4 kali ulangan harian. Berusahalah untuk mendapat nilai terbaik dan jangan sampai rata-rata nilai ulangan harian kurang dari 70 ya. Nah, sekarang umpamanya sobat sudah 3 kali melakukan ulangan dengan nilai 63, 72, dan 65. Kalau dari nilai ketiga ulangan tersebut, rata-ratanya sobat hanya mendapat nilai 66,6. Nah, supaya mendapat nilai rata-rata 70, maka nilai ulangan yang keempat harus dapat berapa ya sobat? Yaps, harus mendapat nilai minimal 80 atau harus mendapat nilai lebih dari 80. Coba aja sobat jumlahkan nilai ulangan pertama sampai yang keempat, habis itu dibagi dengan 4. Pasti hasilnya 80. Lalu, gimana sih cara mengetahui kalau nilai ulangan yang keempat itu harus mendapat nilai 80 atau lebih dari 80? Dalam matematika, ada sebuah konsep, namanya pertidaksamaan. Nah, dalam video ini, sobat akan mempelajari pengertian dan cara penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel. Kita bahas pengertian pertidaksamaan terlebih dahulu. Pertidaksamaan ialah suatu kalimat terbuka yang menggunakan tanda ketidaksamaan seperti berikut. Misalnya, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan, dan juga tanda tidak sama dengan. Secara umum, pertidaksamaan merupakan cara untuk menyatakan suatu selang atau interval dari suatu himpunan bilangan yang menjadi penyelesaian dari pertidaksamaan. Kamu sekarang sudah tahu apa itu pertidaksamaan kan? Nah, sekarang kita bahas pertidaksamaan yang pertama, yaitu pertidaksamaan linear. Pertidaksamaan linear adalah pertidaksamaan dengan fungsi aljabar yang variabelnya paling tinggi berderajat 1 atau variabelnya paling tinggi berpangkat 1. Bentuk-bentuk pertidaksamaan linear diantaranya AX tambah B kurang dari C, AX tambah B kurang dari sama dengan C, AX tambah B lebih dari C, AX tambah B lebih dari sama dengan C. Nah, itulah bentuk-bentuk umum dari pertidaksamaan linear. Agar lebih mudah dipahami, berikut contohnya dalam bentuk garis bilangan ya sobat. Kita lihat gambar yang pertama. Untuk X lebih dari 2. Artinya apa? Jika X lebih dari 2, maka 2-nya tidak ikut. Nah, lihat gambar garis bilangannya. Dia tanda panah mengarah ke kanan. Kenapa? Karena X lebih dari 2. Dan di situ terdapat bundaran kosong. Artinya apa? Nilai 2 di situ tidak ikut. Jadi nilai yang diambil lebih dari 2. Bisa 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Bisa dipahami, sobat matematika? Nah, sekarang kita lanjut untuk gambar yang kedua, yaitu untuk X kurang dari 3. Nah, bisa dilihat seperti ini gambarnya. X kurang dari 3. Kita lihat tanda panahnya dia mengarah ke kiri atau mengarah ke bilangan negatif ya. Nah, di situ juga pada angka 3 bundaran di situ bundaran kosong, menandakan nilai 3 di situ tidak ikut. Yang dihitung berarti kurang dari 3, berarti 2, 1, 0 dan seterusnya. Bisa dipahami sobat matematika semua? Kita lanjut ke gambar yang ketiga, yaitu X lebih dari atau sama dengan 4. Nah, bisa dilihat pada gambar tersebut, tanda panah mengarah ke kanan, dan di situ terdapat bundaran penuh. Nah, itu menandakan nilai 4 di situ ikut.
Nah, karena pada tanda pertidaksamaannya dia menggunakan sama dengan. Ya, X lebih dari atau sama dengan 4. Sehingga nilai 4-nya ikut dan menggunakan bundaran penuh. Nah, kemudian gambar berikutnya yaitu X kurang dari atau sama dengan 5. Nah, tanda panahnya mengarah ke kiri. Nah, jika kurang dari, dia mengarah ke kiri. Nah, dilihat juga pada gambar, angka 5 menggunakan bundaran penuh, karena 5-nya ikut. Nah, dari pertidaksamaan, dari tanda pertidaksamaan dia menggunakan tanda sama dengan, maka nilai 5-nya ikut. Nah, bisa dipahami perbedaan dari interval pertidaksamaan, sobat matematika? Nah, baik, jika paham, kita lanjut untuk penyelesaiannya. Lalu bagaimana sih penyelesaian pertidaksamaan linear itu? Penyelesaian dapat dipahami dengan cara operasikan bilangan-bilangan yang membuat kalimatnya bernilai benar. Contohnya seperti ini. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x tambah 3 lebih dari 7. 2x tambah 3 lebih dari 7. Nah, kita perhatikan, kita ingin di ruas kiri itu hanya bernilai x. Maka kita pindahkan atau kita operasikan bilangan unsur-unsur selain dari yang mengandung variabel x. Sehingga dilihat pada soal, 2x tambah 3 lebih dari 7, kita pindahkan dulu unsur 3-nya ke kanan. Sehingga 2x lebih dari 7 dikurang 3. Kenapa kurang 3? Karena 3 pada ruas kiri bertanda positif, pindah ke ruas kanan menjadi negatif. Sehingga 2x lebih dari 7 kurang 3. Nah, kemudian 2x lebih dari 4. Nah, operasikan 7 kurang 3. Sehingga 2x lebih dari 4. Nah, setelah sudah sampai 2x lebih dari 4, kita kan ingin mencari nilai x tunggal, bukan lebih dari 1 ya, artinya x dengan koefisien 1. Bagaimana caranya kita supaya mendapat x dengan koefisien 1? Maka koefisien 2 kita bagi dengan 2. Nah, jika sebelah ruas kiri kita bagi dengan 2, maka ruas kanan juga dibagi dengan 2. Nah, hasilnya sehingga menjadi 2x dibagi 2 lebih dari 4 dibagi 2. 2x dibagi 2 sama dengan 1x. Nah, itulah yang di bawah menjadi 1x. Lebih dari 2. 2 dari mana? 4 dibagi 2. Sehingga hasil akhirnya ialah x lebih dari 2. Untuk gambar grafik x lebih dari 2 bisa dilihat pada gambar berikut ini. Nah, lihat. X lebih dari 2. Gambarnya itu tanda panahnya mengarah ke kanan. Nah, dengan menggunakan bundaran kosong. Kenapa bundaran kosong? Karena 2-nya tidak ikut. Ya, tidak ada tanda sama dengannya di situ. Bisa dipahami sobat matematika semua? Atau contoh lainnya bisa seperti berikut. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan 3x tambah 2 lebih dari atau sama dengan 5x kurang 4. Penyelesaiannya 3x tambah 2 lebih dari atau sama dengan 5x kurang 4. Nah, di sini kita pindahkan atau kita buat yang memiliki variabel kita ubah ke sebelah kiri atau kita pindahkan ke ruas kiri. Nah, yang tidak memiliki variabel atau konstanta kita pindahkan ke ruas kanan sehingga 5x yang di sebelah kanan kita pindahkan ruas ke sebelah kiri sehingga jadinya 3x dikurang 5x. Kemudian positif 2 kita pindahkan ke ruas kanan. Nah, jadinya negatif. Ingat, setiap bilangan yang pindah ruas itu akan lawannya ya, menggunakan lawannya. Nah, jika dia positif, pindah ke ruas kanan atau ke ruas kiri, jadi negatif. Begitu juga sebaliknya. Jika dia negatif, pindah ruas ke kanan atau ke kiri, maka tandanya berubah. Nah, sehingga diperoleh kita operasikan yang sejenis. 3x dikurang 5x, hasilnya min 2x. Lebih dari atau sama dengan min 2 dikurang 4, itu menjadi negatif atau minus 6. Nah, sudah sampai min 2x lebih dari atau sama dengan min 6. Di sini kita ingin mencari nilai x positif dan dengan koefisien 1.
bagaimana kita mencari X dengan koefisien positif 1? Nah, dari minus 2X itu kita bagi dengan negatif 2 supaya mendapat X dengan koefisien 1 positif. Nah, jika di ruas kiri dibagi dengan negatif 2, maka di ruas kanan juga harus dibagi dengan negatif 2 supaya seimbang atau adil ya. Nah, bisa kita sebut seperti itu. Nah, sehingga hasilnya negatif 2X dibagi dengan negatif 2, hasilnya ialah X positif. Dan negatif 6 dibagi dengan negatif 2, hasilnya 3 positif. Nah, di sini berlaku sifat dari pertidaksamaan, di mana jika suatu pertidaksamaan dikali dengan bilangan negatif, maka tanda harus berubah. Nah, atau berubah menjadi kebalikannya. Nah, di situ kan pada soal tandanya lebih dari sama dengan, kemudian dibagi dengan negatif 2, sehingga tandanya berubah menjadi kurang dari sama dengan. Itu merupakan sifat dari pertidaksamaan. Nah, jadi penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan 3. Untuk garis bilangannya bisa dilihat sebagai berikut. Nah, X kurang dari sama dengan 3. Arah panahnya dia ke kiri. Nah, dan bundarannya bundaran penuh karena dia menggunakan tanda sama dengan. Bagaimana sobat matematika semua? Bisa dipahami penjelasan dari Bapak? Jika bisa dipahami, Bapak cukupkan untuk video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan Anda semua bisa memahaminya dengan sangat jelas. Semoga sobat semua paham dengan penjelasan materi ini. Jika sobat semua belum suka dengan pelajaran matematika, sobat cukup berpura-pura suka dengan matematika sampai sobat lupa kalau sobat sedang berpura-pura. Sekian dari Bapak. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.